Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran keempat. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan belajar yang pertama teks bacaan tentang makanan sehat. Kedua, memahami kewajiban dan hak belajar di sekolah. Dan yang ketiga, memahami makanan sehat. Memasuki pembelajaran keempat. Teks bacaan tentang makanan sehat. Anak-anak, terlebih dahulu bacalah teks jalan yang bersih yang ada di buku siswa dengan seksama. Nah, di sini siswa Pak Rof minta untuk membaca terlebih dahulu teks bacaan tentang jalan yang bersih. Selanjutnya kita lihat masalah dan saran dalam teks tersebut. Apakah ada masalah dalam teks tersebut? Apa saran dalam teks tersebut? Silakan anak-anak bisa mencarikan dan bisa menemukan apa masalah dan saran dalam masalah tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita baca dari teks tersebut terkait jalan yang bersih, ada sebuah permasalahan, yaitu di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Nah, anak-anak, ini bisa digarisbawahi bahwa ini termasuk dalam sebuah masalah. Ya kan? Sampah yang menggunung, menumpuk, ini adalah sebuah masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Coba anak-anak perhatikan, dibaca ulang. Nah, pemecahan masalahnya adalah mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di sudut jalan. Nah, ini mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, timbulnya banyak penyakit. Baik anak-anak, tentunya anak-anak di sini sudah paham ya terkait masalahnya apa dalam teks tersebut dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Selanjutnya kita akan memahami kewajiban dan hak belajar di sekolah. Yang pertama, pembangunan jalan-jalan makin digalakan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya apa? Agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Anak-anak ini kita harus banyak sekali bersyukur. Apalagi kita tinggal di Yogyakarta yang dengan fasilitas jalan yang sangat luar biasa, sangat bagus, lancar. Kalau kita membandingkan dengan jalan-jalan yang ada di kampung, di desa, ataupun di pegunungan, itu sangat memperhatinkan sekali. Di mana masyarakat susah sekali dalam mengakses menuju ke sebuah tempat, harus membutuhkan waktu yang sangat lama karena jalannya belum bagus seperti di kota. Nah, anak-anakku, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Nah, anak-anak tidak membuang sampah itu di jalan, ya.
itu nanti mengakibatkan jalan itu menjadi kotor, tidak nyaman. Ya, sebaiknya sampah dibuang di tempat sampah. Nah, anak-anakku, selanjutnya terkait jalan umum. Kewajibannya apa sih? Dan haknya apa terkait jalan umum? Nah, untuk kewajiban menggunakan jalan umum, yang pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Kedua, berarti anak-anak yang pertama tadi menjaga kebersihan di jalan umum, itu anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan dengan mengingatkan ketika ada teman yang membuang sampah sembarangan. Kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum dengan tidak merusaknya. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Tentunya di jalan umum ada aturan-aturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan dan kita tidak boleh melanggarnya. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Baiklah, itu anak-anakku terkait kewajiban menggunakan jalan umum. Selanjutnya yang kedua yaitu hak menggunakan jalan umum. Yang pertama, kita menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Nah, itulah hak menggunakan jalan umum. Sangat bersyukur sekali ya anak-anak sekalian, bagaimana fasilitas-fasilitas yang sudah kita nikmati, lebih khususnya di kota Yogyakarta saat ini, anak-anak, itu patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan kembali lagi belajar, mengulang kembali terkait makanan sehat. Nah, tentunya terkait makanan sehat, anak-anak mungkin sudah banyak mendengar ya. Nah, di depan sekolah Nina, ini Pak Aruf akan bercerita. Di depan sekolah Nina ada beberapa pedagang makanan kecil. Nina dan teman-temannya kadang suka jajan di depan sekolah. Namun mereka selalu berhati-hati dalam memilih jajanan yang ada. Nah, ini dicontoh nih, harus berhati-hati dalam memilih jajanan yang ada. Bapak dan Ibu guru selalu berpesan agar anak-anak selalu berhati-hati dalam membeli jajanan. Anak-anak harus membeli jajanan yang sehat dan bergizi, karena jajanan yang tidak sehat akan menyebabkan mereka sakit. Nina dan teman-teman selalu mematuhi nasihat gurunya. Nah, anak-anakku sekalian, terkait makanan sehat, anak-anak itu harus lebih teliti lagi dalam memilih makanan mana yang akan dibeli. Ya, tanyakan ke Bapak Ibu guru apa saja yang boleh dibeli atau apa saja yang tidak boleh dibeli. Tentunya biasanya makanan yang tidak sehat itu makanan yang berwarna yang sangat tajam. Ya. Itu biasanya salah satu dari ciri makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, makanan dan jajanan sehat adalah makanan yang memiliki ciri sebagai berikut. Wah, di sini Pak Roh akan tampilkan. Makanan sehat itu seperti apa ya anak-anak ya? Nah, yang pertama, bebas dari lalat. Wah, ini anak-anak jajan itu ternyata penjualnya itu makanannya itu bahasa ininya dirubung lalat gitu ya. Bahasa ininya ya. Ya. Dikerumuni lalat begitu ya anak-anak ya. Yang kedua, banyak semutnya. Yang ketiga, biasanya ada kecoa dan binatang lainnya dapat membawa kuman atau penyakit. Nah, ini kita harus lihat-lihat dulu, bersih enggak tempatnya. Yang kedua, bebas dari kotoran dan debu. Yang ketiga, makanan yang dikukus, direbus atau digoreng menggunakan panas yang cukup, artinya tidak setengah matang. Tuh lihat, makanan itu setengah matang atau tidak.
Disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih. Nah, kita harus memastikan ya anak-anak ya, ketika kita mau beli makanan atau jajanan di manapun itu, kita perhatikan itu semuanya. Yang kelima, kecuali makanan jajanan yang dibungkus plastik atau daun, maka pengambilan makanan lain yang terbuka hendaklah dilakukan dengan menggunakan sendok, garpu, atau alat lain yang bersih. Jangan mengambil makanan dengan tangan ya. Kalau kita mau mengambil makanan dengan tangan, pastikan tangan kita itu bersih ya. Bersih dalam arti sudah dicuci ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang keenam, menggunakan alat makan yang bersih. Demikian pula lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat itu supaya selalu bersih. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Pak Rauf cukupkan. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.